Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-juz'u ats-tsalitsu min kitab hayat as-sahabati radhiyallahu anhum. Jadi kita belajar juz yang ketiga, jilid yang ketiga dari kitab Hayatus Sahabat. Dulu sudah kita terangkan kan apa itu kitab Hayatus Sahabat kan? Siapa pengarangnya kan? Udah masih ingat? Jadi kita lanjut langsung ke juz 3 nih, langsung ke juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 11. Babu kaifa kanat as-sahabatu radhiyallahu anhum yu'minuna bil ghaibi wa yatrukuna al-ladza'iza al-faniyata wal musyahadat al-insaniyata wal mahsusatil waqtiyah wat tajribatil madniyati bi ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum kanu yu'ayinuna al-maghibat wa yukadzibuna al-musyahadat. Bab yang ke-11. Bab yang ke-11. Terus 10 bab lagi di mana? Di jilid 1, di jilid 2. Ini langsung bab yang 11. Bab tentang bagaimana imannya para sahabat. Bab tentang bagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Masih ingat apa itu sahabat? Masih ingat siapa sahabat? Siapa yang disebut sahabat? Udah dulu itu. Siapa yang disebut sahabat? Orang yang orang yang bertemu dengan Rasulullah. Pertama dia ketentuannya orang yang bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua dia beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga dia mati dalam keadaan iman. Ini namanya sahabat. Harus ingat ya. Sahabat itu ada 3 ketentuannya. Pertama bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga mati dalam keadaan iman. Ya. Namanya sahabat. Kalau cuma jumpa aja dengan Nabi tak beriman, bukan sahabat. Ataupun dia beriman tapi di akhir hayatnya dia murtad, bukan sahabat. Jadi harus ada 3 ketentuan. Ada juga orang beriman, ada juga orang beriman tapi tak pernah jumpa Nabi. Itu tetap namanya bukan sahabat. Bahkan walaupun dia hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, maka itu namanya bukan sahabat. Siapa contohnya? Dia satu zaman dengan Nabi Muhammad, beriman sama Nabi Muhammad, mati dalam keadaan iman, tapi tak pernah jumpa Nabi. Siapa contohnya? Wais al-Qarni. Belakang pula yang buat suaranya. Ya. Bagaimana imannya para sahabat terhadap perkara yang gaib? Kaifa kanat as-sahabatu radhiyallahu anhum yu'minuna bil ghaib. Bagaimana imannya para sahabat dengan perkara yang gaib? Iman itu apa? Apa itu iman? Apa? Ulang buat suaranya.
Iman itu kalau menurut bahasa namanya percaya. Kalau menurut bahasa percaya. Tapi kalau yang dikehendaki oleh syariat yang dibilang iman itu adalah membenarkan atau percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Ini iman dengan yang goib. Goib itu apa? Apa goib? Hah? Diam-diam aja yang depan. Tak nampak. Hah? Tak nampak namanya goib. Hah? Yang namanya goib itu tak nampak bisa juga. Dia tak bisa dijangkau oleh panca indera. Bukan tak ada. Dia ada tapi tak bisa dijangkau oleh panca indera. Itu namanya goib. Ya kan? Ya kan? Ada kawan awak namanya si Anwar goib gitu kan? Goib berarti dia nggak ada di kelas, nggak ada di majelis kan? Percaya kalian dia goib? Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah percaya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena kebanyakan yang disampaikan Nabi Muhammad ini sifatnya goib. Sifatnya goib. Tentang akhirat, kehidupan setelah mati. Ini namanya goib. Orang masuk ke dalam kubur, kalau dikuburkan, kalau dia tak beriman, kuburnya itu nanti akan didatangi oleh mungkar dan nakir dengan muka yang jelek. Habis itu dia akan diguling-gulingkan di atas bara api. Habis itu dimasukkan ular ke dalam kuburnya. Banyak kali isi kuburnya kalau gitu kan. Tapi yang menyampaikan ini siapa? Nabi Muhammad. Walaupun mata awak nengok kecilnya kuburnya, kok bisa banyak kali isinya kan itu. Tetap harus dibenar. Siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah contohnya beriman dengan perkara yang goib. Kalau di Al-Quran katakan alladzina yu'minuna bil ghaib hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Apa itu artinya hudal lil muttaqin? Ini dua-duanya enggak ada suara, depan belakang enggak ada suara. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Nah, apa itu? Awal jusnya ini. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Yang pertama mereka itu beriman kepada yang goib. Wa yatrukuna al-ladza'idal faniyah. Di para sahabat itu beriman dengan yang goib. Karena mereka beriman dengan yang goib dan mereka itu meninggalkan kelezatan-kelezatan yang bakalan musnah, yang fana. Alias apa itu? Mereka tidak tertipu dengan dunia yang nampak ini. Mereka tak tertipu dengan dunia yang nampak ini. Wal musyahadatil insaniyati. Musyahadat itu tadi yang nampak-nampak. Al insaniyat tak. Yang nampak oleh kita sebagai manusia. Wal mahsusatil waqtiyah. Wal mahsusat itu yang dirasakan. Al waqtiyah yang dirasakan sementara.
wa tajribat al-madiyah. Tajribat itu percobaan atau pengalaman-pengalaman. Al-madiyah itu yang bersifat materi ataupun yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Kenapa semua itu mereka tinggalkan? Di ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka membenarkan pengkabaran atau kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasulullah SAW bilang begini, walaupun nampak mata mereka beda, mereka akan percaya yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan tahu cerita Abu Darda kan yang habis diajarkan Nabi doa kan? Tahu doa Abu Darda? Tak pernah baca, tak pernah dengar ceritanya. Hah? Doa Abu Darda. Dia mirip-mirip sama Sayyidul Istighfar doanya. Mirip-mirip tapi tak sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus ya, macam Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini doa Abu Darda. Jadi Rasulullah ajari Abu Darda doa ini, kalau dibaca pagi Allah jaga sampai sore. Kalau dibaca sore Allah jaga sampai pagi. Siapa yang ngajari tadi? Apa janjinya? Apa janjinya kalau dibaca? Allah akan jaga. Kan? Inilah sahabat, kalau Rasulullah sudah bilang gini, mereka tak percaya lagi kalau ada yang lain-lain. Kalau tak sesuai, mereka tak percaya lagi. Tetap pegang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini makanya di dalam ayat sahabat ini dikatakan imannya sahabat ini gitu tadi, mengimani yang gaib, percaya dengan Nabi, mendustakan atau tidak percaya dengan apa yang nampak. Ini tiap hari lah diamalkan Abu Darda radhiyallahu anhu doanya. Pagi sore dibaca. Mereka kalian baca juga nanti, ya. Nanti dapat pengalaman insyaallah seperti Abu Darda nanti. Apa pengalamannya? Di suatu hari datang orang lari-lari ke masjid. Ya kan lagi zikir di masjid kan? Datang orang lari ke masjid. Abu Darda, kebakaran katanya. Apa tadi? Kebakaran. Abu Darda, rumah tetanggamu udah kebakaran, bentar lagi rumahmu kebakaran. Apa kata Abu Darda? Tak betul itu katanya. Tak betul itu. Ya pikir orang tadi dia nggak percaya kan? Nah kita bahas dulu. Yang datang tadi siapa itu kira-kira yang datang ini? Tahu kan namanya? Ya Ustaz pun memang nggak tahu namanya siapa. Yang datang itu tadi adalah berarti sahabat Nabi juga harusnya kan? Ya kan? Sahabat Nabi mungkin nggak bohong. Hah? Kemungkinan kecil, bahkan di dalam pembahasan ilmu hadis sahabat Nabi itu tak dikaji ini sahabat hafalannya gimana, pendosa atau enggak. Semua sahabat Nabi itu dianggap jujur dalam ilmu pengkajian hadis, mustalah hadis. Kalau yang di bawah sahabat baru ditengok ini jujur enggak, hafalannya gimana. Jadi kalau sahabat Nabi tidak ditengok karena mereka itu sahabat Nabi adalah orang yang paling takut sama Allah, nggak mungkin dia bohong.
Walaupun dia mampu bohong, tapi dia tak berani bohong. Sahabat Nabi orang yang tak berani untuk berbohong. Karena memang dia nampak di luar apa yang terjadi di luar, kebakaran. Baru kira-kira kalau terjadi kebakaran gitu, yang lari satu orang aja apa rame orang heboh di luar? Gimana kira-kira? Kalau ada kebakaran di situ di komplek, heboh nggak orang? Ya kan? Satu orang datang, Abu Darda tak percaya. Dua orang datang, Abu Darda bilang tak betul juga. Tak percaya dia. 3 atau 4 orang datang. Terakhirnya orang yang bilang gini sama Abu Darda. Wahai Abu Darda, rumah tetanggamu terbakar, tetapi rumahmu selamat. Seolah-olah apinya loncat. Ini baru betul kata Abu Darda. Orang terakhir ini baru betul. Ya kan? Tak goyang imannya. Apa tadi? Tak goyang iman. Tadi itu tadi bilang kalau kebakaran nggak mungkin orang nggak heboh di luar kan? Tapi dia tak goyang imannya. Kenapa tadi? Megang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita dia Darda. Karena memegang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tak percaya semua lagi apa yang dia nampak. Karena Rasulullah janjinya dari apa? Allah pasti jaga. Jadi tak goyang imannya. Kalau awak kira-kira gimana itu? Kalau kalian di posisinya. Jadi itulah imannya para sahabat. Itulah imannya sahabat. Makanya kalau di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 13, aminu kama amanan nas. Aminu kama amanan. Berimanlah kalian seperti imannya orang-orang an-nas. Tapi orang-orang di situ maksudnya adalah sahabat Nabi. Kata-kata ini dulu diucapkan kepada orang-orang yang menolak Nabi. Ataupun orang-orang munafik. Depan dia bilang percaya, di belakang dia bohong. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu apa? Anu'minu kama amanas sufaha. Kalau mereka dikatakan sama orang itu, berimanlah kalian seperti imannya sahabat itu sahabat Nabi itu. Beriman kalian macam orang itu. Apa kata orang itu? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka jawab apa? Apakah kami disuruh beriman seperti iman seperti orang-orang bodoh katanya. Bilang orang itu pula bodoh sahabat. Kenapa? Karena orang-orang tadi yang disuruh beriman itu apa? Dia percayanya sama yang nampak. Sahabat tadi percayanya sama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Macam tadi lah Abu Darda itu orang heboh semua, padahal rumah dia yang hampir kebakaran, dia duduk aja. Orang bodoh nggak kira-kira dibilang kalau orang yang nampak-nampak aja yang dia percaya? Ya kan? Ya kan? Inilah yang dibilang orang-orang munafik dulu, orang-orang bodoh, sahabat Nabi. Kenapa? Karena memang mereka pegang apa yang disampaikan Nabi, mereka pegang. Tak percaya lagi yang sama yang lain. Sampai dibilang mereka ini orang-orang bodoh. Apa kata Allah jawabannya? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah orang itulah yang bilang bodoh itu tadi yang bodoh. Jadi kalau kawan kalian mungkin ada yang suka bilang bodoh, dia yang bilang bodoh. Tapi nggak ada lah, santri nggak ada lah itu cakapnya kan? Ya kan? Nggak ada lah santri gitu cakapnya kan?
Tapi kalau ada pun kawan yang bilang itu udahlah, ngalah aja lah kita. Iyalah, karena bodoh lawak makanya nyantri kan. Karena bodoh lawak makanya belajar. Kalau udah pandai aku ngajar lah kan. Kalau udah pandai ngajar, jadi ustadznya lah. Jangan pula nanti dibilang itu, ya udah ngalah aja. Kalau ribut pun awak nanti dua-duanya yang salah kan. Ya tadi itulah imannya para sahabat. Kalau mereka sudah dapat apa yang disampaikan Nabi, mereka pegang. Kalau ada yang bertentangan, bahkan bertentangan dengan yang nampak ini berarti kan udah bertentangan dengan perasaan kita kan. Tapi mereka mendustakan perasaan, tetap pegang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum kanu yu'ayyinuna al-maghibat wa yukadzibuna al-musyahadat. Maka seolah-olah mereka itu yu'ayyinuna al-maghibat. Yang gaib itu seolah-olah betul-betul nampak di depan mata mereka. Makanya kalau sahabat itu dengar Nabi cerita tentang surga, tentang neraka, mereka itu seolah-olah surga itu, neraka itu udah macam depan mata mereka. Kalau perasaan ini berubah, mereka sedih. Ya kan, baca di taklim kan ada yang di taklim itu kisah sahabat kan. Ketika depan Nabi, seolah-olah surga dan neraka depan saya. Ketika saya pulang ke rumah, perasaan itu lupa sehingga dia lari-lari bilang apa? Hanzalah telah munafik katanya. Dibilangnya diri dia sendiri munafik. Karena tak rela dia kalau hati dia berubah dengan keadaan dia di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pembukaan bab yang ke-11. Di samping-sampingnya nanti ada kurang lebihnya tentang membahas itu tadi. Bagaimana imannya sahabat, mereka mempercayai Nabi Muhammad dan mendustakan apa yang nampak oleh panca indera mereka, oleh pandangan-pandangan mereka.